Ya wis. Wong kate kenang saksi karo wong dewek. Wong dewek gebuki wong dewek. Bagai puncak gunung es, permasalahan para ABK sektor perikanan ini banyak yang tidak terungkap. Sebagai seorang pelaut, Rizky Oktaviana mengaku tak pernah dimintai untuk menjalani serangkaian tes tertulis dan kesehatan layaknya tes untuk pelaut. Tim Realitas mencoba mencari informasi bagaimana cara menjadi ABK. Ternyata syarat-syarat yang diminta sangat mudah. Bahkan tak perlu menjalani serangkaian tes untuk pelaut. Mau saya daftar. Apa aja syaratnya? KTP, KK, akte, STNK. Nama ijazah ada. Ijazah. Proses perekrutan yang sangat mudah ternyata menjadi awal dari permasalahan pelik para ABK. Mulai dari eksploitasi, upah tidak dibayar, penganiayaan, perbudakan, hingga nyawa melayang. Seperti yang terjadi pada Suprianto dan Juli Triantono, 2 ABK asal Tegal, Jawa Tengah. Sebagai salah satu wilayah pemasok pekerja anak buah kapal, Bupati Tegal Enthus Susmono mengakui permasalahan perekrutan ABK ini berawal dari urusan ekonomi. Saya tidak akan menyalahkan siapapun kalau sudah mulai kebutuhan perut itu barang yang sukar pun akan menjadi mudah bagi orang yang mempertahankan hidupnya itu. Jadi data yang ratusan itu ternyata ada 4.000-an yang berangkat ke sana. Bupati Tegal meminta adanya koordinasi antar instansi agar permasalahan ABK ini tak lagi rumit. Yang penting adalah bagaimana caranya NKRI itu punya diplomasi. Seperti Bung Karno dulu. Berani enggak memimpinnya? Diplomasi yang paling penting. Yang mereka negara-negara tetangga itu takut dengan Indonesia kok. Sangat takut. Nusron Wahid misalkan. Diplomasinya yang paling penting. Berani enggak? Satu-satunya problem migrant workers atau pekerja migran kita hari ini ada sektor ABK. Karena di sektor ABK ini sampai hari ini belum one stop service. Penempatannya itu masih melalui lembaga lain yaitu Kementerian Perhubungan, ya pemerintah juga. Tetapi tidak report pencatatan terhadap pekerja migran atau TKI itu sendiri. Pengalaman menjadi ABK yang dirasakan Rizky, Suprianto, dan Juli Triantono adalah potret tidak terurusnya para ABK yang mengadu nasib di luar negeri. Terlebih pada ABK yang bekerja di kapal ikan asing di luar negeri secara ilegal yang angkanya mencapai ratusan ribu orang. Ada sekitar 200.000 anak buah kapal asal Indonesia yang kini tengah berlayar di samudra dan lautan ke berbagai penjuru bumi. Lebih dari setengahnya disinyalir adalah ABK ilegal yang akhirnya menjadi korban eksploitasi dan bahkan tidak bisa menerima hak-hak mereka. Sudah sepatutnya pemerintah memberi perhatian serius pada mereka. Jangan biarkan mereka berangkat tanpa bekal. Jangan biarkan mereka akhirnya pasrah mendapat perlakuan semena-mena. Karena yang mereka lakukan hanya bekerja untuk bisa mendapat penghidupan yang layak. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa.